Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim C22053. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami atau proyek Capstone yang bertema solusi pengelolaan kehidupan berkelanjutan dengan nama aplikasi dibagiin. Ini tim dari dibagiin. Ada saya sendiri, Yuda Anugrah, dan 3 orang teman saya, ada Surya Maulana Saputra, Arif Rizky, dan Anas Setiawan. Berikut outline atau bahasan yang akan kami bahas, ada 6. Ada latar belakang, project scope dan research, apa itu dibagiin, fitur-fitur dibagiin, content timeline, dan risk dan issue management. Latar belakangnya, pada saat ini banyak sekali masyarakat yang memiliki barang yang sudah tidak terpakai di rumah. Supaya tidak disia-siakan atau dibuang dengan sia-sia, lebih baik barang tersebut bisa didonasikan atau bisa lebih bermanfaat jika dibagikan ke orang lain yang membutuhkan. Aplikasi yang kami buat ini, pengguna yang memiliki barang yang ingin didonasikan bisa memotretnya lalu diupload ke aplikasi. Kemudian pengguna aplikasi yang berada di sekitar dan membutuhkan barang tersebut bisa mengambilnya di tempat yang telah ditentukan oleh pengguna yang mendonasikannya. Kemudian yang kedua ada project scope dan resource. Yang pertama, terdapat halaman landing page yang menampilkan detail tentang aplikasi. Kedua, untuk menggunakan aplikasi, pengguna harus memiliki akun. Yang ketiga, jika belum memiliki akun, pengguna bisa melakukan registrasi pada aplikasi. Yang keempat, halaman utama tempat pengguna bisa melihat barang yang didonasikan oleh pengguna lain. Yang terakhir, pengguna membuat donasi untuk mendonasikan barang, lalu pengguna lain di sekitar yang membutuhkan barang tersebut bisa mengklaim dan mengambilnya. Kemudian ada project resource-nya. Yang pertama ada bahasa yang digunakan yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan Go. Lalu framework dan library, Gingonic di backend-nya, Next.js di front-end, kemudian ada Bootstrap, React, dan Leaflet. Lalu deployment and database, menggunakan Google Cloud Platform, Vercel, dan database PostgreSQL. Kemudian version control-nya menggunakan GitHub, dan text editor-nya menggunakan Visual Studio Code. Ketiga, apa itu dibagiin? Dibagiin merupakan aplikasi untuk mendonasikan barang-barang yang sudah tidak digunakan namun masih layak pakai dengan tujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari barang bekas atau barang tidak terpakai. Selain itu, dibagiin dapat dimanfaatkan sebagai media perantara antara donatur dengan para korban bencana. Melalui aplikasi ini, para korban bencana dapat mengambil barang yang didonasikan oleh donatur sesuai dengan lokasi mereka. Kemudian di aplikasi dibagiin sudah responsif di berbagai device, mulai dari mobile, tablet, dan juga laptop. Yang keempat ada fitur dibagiin. Pertama ada fitur login dan daftar. Berikutnya ada fitur edit profile, donasi barang, ambil donasi, edit donasi, dan pemberitahuan. Di bagian ini ada fitur landing page, di mana di landing page ini menampilkan detail dari aplikasi serta terdapat fitur login dan register. Kemudian setelah login ada fitur edit profile. Di fitur ini terdapat fungsi untuk mengubah data pengguna yang login jika terdapat kesalahan. Kemudian ada fitur daftar donasi dan buat donasi. Di sini menampilkan daftar donasi yang telah dibagikan oleh pengguna lain, serta terdapat fitur buat donasi untuk membagikan donasi baru. Lalu ada fitur cari donasi. Di fitur ini berfungsi untuk mencari donasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan, entah itu nama barang ataupun lokasinya. Kemudian ada detail donasi yang menampilkan data detail dari donasi yang dibagikan, serta deskripsi dan map atau lokasi barang.
Kemudian ada fitur ambil donasi di mana pengguna mengirimkan permintaan terlebih dahulu disertai dengan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada fitur edit donasi untuk mengubah data donasi yang dibuat. Lalu ada fitur pemberitahuan yang berguna untuk memberitahu aktivitas terhadap donasi kepada pengguna. Kemudian ada fitur permintaan diterima untuk melihat daftar permintaan yang diterima terhadap donasi yang dibuat oleh pengguna. Kemudian ada permintaan terkirim untuk melihat daftar permintaan yang dikirimkan pengguna ke donasi pengguna lain. Selanjutnya project timeline. Untuk membuat aplikasi ini kami memerlukan waktu selama 5 minggu, di mana pada minggu pertama kami melakukan pembuatan desain database dan flowchart aplikasi, dan perancangan desain tampilan web, lalu desain RESTful API. Pada minggu kedua, kami masih melanjutkan perancangan desain tampilan web dan desain RESTful API, lalu implementasi desain tampilan web, pembuatan fitur dasar seperti login, register, dan lainnya, mengintegrasikan dengan backend service yang telah dirancang. Pada minggu ketiga, kami masih menyempurnakan fitur dasar seperti login dan register, dan menyempurnakan untuk mengintegrasikan dengan backend service yang telah dirancang, ditambah dengan melengkapi keseluruhan fitur dan fungsional web. Pada minggu keempat, kami melengkapi keseluruhan fitur dan fungsional web, dan minggu kelima, kami masih menyempurnakan untuk keseluruhan fitur dan fungsional web, ditambah dengan melakukan dokumentasi dan deployment. Risk dan isu manajemen. Untuk risk dan isu manajemen ini kami menggunakan analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength sendiri atau kekuatan, yang pertama, memudahkan pengguna mendonasikan barang layak pakai mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, memudahkan pengguna mencari donasi barang layak pakai yang diperlukan dengan memasukkan nama barang atau lokasi. Yang ketiga, semua fitur aplikasi dapat digunakan secara gratis dan susah menerapkan PWA atau progressive web apps. Yang keempat, aplikasi dengan fitur berbagi menjunjung tinggi kemanusiaan dan kekeluargaan sangat didukung oleh masyarakat. Weakness atau kelemahan, yang pertama, karena di bagian adalah sebuah aplikasi website, sehingga untuk mengakses pertama kali membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, gangguan jaringan bisa saja terjadi ketika pengguna ingin mengunggah atau mencari barang di aplikasi. Yang ketiga, masyarakat belum terbiasa berbagi suatu barang melalui aplikasi. Dan yang keempat, website belum menerapkan web push notification. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama, banyak digunakan terutama oleh pengguna yang memang memerlukan bantuan atau ingin mendonasikan barang. Yang kedua, penggunaan yang mudah dan jangkauan luas karena diakses secara online. Yang ketiga, aplikasi dapat membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Pertama, pengguna perlu berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, terdapat aplikasi serupa dari kompetitor. Yang ketiga, pembuatan aplikasi dengan waktu yang singkat sehingga aspek keamanan kurang diperhatikan. Yang keempat, mungkin masih terdapat bug yang belum ditemukan karena tidak sempat menerapkan automation testing atau hanya menerapkan manual testing. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai Project Capstone ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati narik recordingnya. Entirip. Lu mana sih matinya? Nanti dikat lagi.